Kepada Saudara calon Hakim Agung, Bapak Willem Saidja. Pak, saya ketika membaca, Bapak pernah membuat karya tulis upaya penanganan kasus kekerasan seksual dalam sistem hukum kita. Sampai di situ titik, saya merasa, wah ini keren nih, karena tidak semua atau tidak banyak yang menulis tentang ini atau memperhatikan hal ini. Namun, begitu saya melihat kesimpulan atau kalimat selanjutnya, di mana Bapak menyampaikan bahwa pengadilan ini dapat menerapkan penyelesaian melalui keadilan restorasi sebagai bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Berarti menurut Bapak, pengadilan yang humanis dalam kasus kekerasan seksual dalam sistem hukum kita itu adalah penerapan restoratif justice. Nah, ada satu pernah yang terakhir ini Pak, ada kasus kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Selatan. Di situ kami kita memprotes habis, karena di situ diterapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasusnya. Ini tidak hanya anggota Komisi 3 yang perempuan saja Pak yang akan marah ketika membaca apa yang Bapak tulis ini. Namun seluruh masyarakat Indonesia, baik itu ibu-ibu maupun anak-anak perempuan akan marah dengan ini. Karena menurut kami, perempuan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak, itu tidak ada Pak restoratif di situ. Semua harus ada penyelesaian hukum secara tegas. Sehingga apa yang Bapak tulis ini menurut saya ini menjadi hal yang kontraproduktif menurut saya. Coba tolong Bapak jelaskan secara lebih jelas maksud Bapak apa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, silakan Pak dijawab semuanya dari depan sampai. Ya. Mau dari belakang juga, dari Ibu itu juga boleh tadi. Menarik itu Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mungkin ada baiknya saya menjawab dari belakang dulu karena ini menarik Pak. Ibu mohon izin, Ibu dua-dua tadi. Begini Ibu, iya Ibu Rosi, Ibu Eva, izin Bu untuk menjawab. Ibu, pada waktu makalah ini saya buat di DPR, ini RUU TPKS itu belum diajukan Bu. Makanya saya menulis begitu Bu. Itu belum diajukan ke DPR. Presiden waktu itu menyatakan di media, kami minta supaya cepat mengajukan RUU ini ke DPR. Dan kalau saya tidak salah dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sebulan lebih, mungkin 2 bulan, kita bersyukur undang-undang itu menjadi disahkan. Sekarang Undang-Undang 21 tahun 2021 kalau nggak salah Bu. Nah di undang-undang itu Bu, memang jelas disebutkan bahwa tidak boleh kekerasan seksual itu menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Itu jelas Bu. Jadi pada waktu di KY saya sudah bilang, Pak itu saya tarik. Karena saya sebagai pejabat penegak hukum hakim, saya harus mengikuti kebijakan pemerintah. Dan itu adalah politik hukum pemerintah Bu. Jadi bukan berarti saya menganggap bahwa setiap perkara kekerasan seksual harus direstoratif. Itu memang tidak boleh Bu. Itu jelas. Normanya sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahkan Ibu sebagai perbandingan, saya sering mengadili perkara-perkara TPKS juga sebelum ini. Saya naikkan hukumannya tinggi Bu. Cuma saya tidak usah sebut di sini Bu. Jadi, mengapa saya menganggap kekerasan seksual itu penting, Bu? Pertama, jelas itu pelanggaran HAM, Bu. Di Undang-Undang HAM, di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga di Undang-Undang TPS juga bilang bahwa pelanggaran terhadap hak perempuan itu juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang di Konvensi SIDO itu dilarang tegas. Kita sudah ratifikasi Konvensi SIDO dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2000, nomor 7 tahun 1984. Jadi tegas Bu, saya ingin tegaskan bahwa saya termasuk yang mendukung penanganan kekerasan seksual tidak boleh menggunakan kekerasan.
Berarti dengan nggak sesuai dong dengan apa yang Bapak tulis dalam karya tulis Bapak itu. Iya, memang saya bilang, Bu, mohon maaf, itu makalah itu saya buat sebelum diajukan di DPR. Tetapi setelah undang-undang itu terbit, ternyata itu kan norma itu berubah, Bu. Karena sebelumnya tidak ada. Maksud Ibu itu begini, Pak. Jadi sebelum undang-undang disahkan, Bapak menulis itu. Nah, pikiran Bapak saat itu apa? Jadi saat itu kan berarti pikiran Bapak seperti itu. Setelah ada undang-undang baru Bapak koreksi. Kan begitu. Jadi waktu saat itu loh maksudnya Bapak waktu menulis itu pikirannya apa? Ya, terima kasih, Pak. Setuju, Ketua. Saya bisa lanjut, Ibu? Kenapa saudara calon perlu menyampaikan bahwa itu restoratif justice untuk hal itu? Dulu. Ya, terima kasih Bapak. Ibu, boleh saya jawab? Iya. Jadi begini, Bu, restoratif justice ini kan semacam fenomena yang menarik sekarang. Hampir semua perkara-perkara orang selalu menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga menurut saya pada waktu itu, Bu, mungkin tidak ada masalah juga kalau ini dibawa ke restoratif justice karena tidak usah repot-repot. Misalnya mereka bisa berdamai dengan baik kalau memang bisa pada waktu itu. Tetapi ternyata perkembangan hukum memang lain dan memang itu dilarang, Bu. Nah, karena itu dilarang, oleh karena itu tulisan saya otomatis dengan sendirinya kan gugur, Bu. Dan saya sudah nyatakan itu di KIE juga, Bu. Jadi ini konfirmasi saja, Ketua Pimpinan. Jadi kalau seandainya undang-undang TPKS ini belum terbit atau tidak terbit, Bapak tetap pada prinsip bahwa tindakan kekerasan seksual ini bisa dengan pendekatan restoratif justice. Silakan. Terima kasih, itu gagasan, Bu. Itu gagasan. Ya, Bu, ya saya bilang, itu gagasan pemikiran pada waktu saya nulis di KIE dalam kondisi real saat itu, Bu. Tetapi kan saya harus melihat kondisi sekarang. Kan politik hukum kita sekarang kan sudah jelas, Bu. Bahwa Gagasan itu sikap. Baik. Ibu Pimpinan, saya sudah ada catatan. Terima kasih. Ibu-ibu bisa menjadikan catatan saja karena waktu kita kan mepet ini. Ya, biar nanti Pak Seija memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain karena waktunya sangat mepet. Jadi penjelasan Bapak tadi seperti itu, Pak, ya. Kalau memang ada mau tambahkan boleh tambahkan sedikit, lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Silakan, Pak. Jadi saya mohon maaf, Ibu, mohon maaf kalau itu menyinggung perasaan Ibu, tapi tanpa bermaksud sekalipun tidak, Bu. Ya, Bu.